Hai, dalam video ini kami akan mereview sebuah modul ajar. Sebelum kita review modul ajar, kita perkenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Zalzabella Putri dengan NIM 52106150002. Halo, perkenalkan nama saya Dina Masyita Putri Kurnia Dimaja dengan NIM 52106150003. Hai, perkenalkan nama saya Vita Cahya Puspita dengan NIM 52106150011. Yuk tonton hasil review modul ajar kami. Sebelum masuk ke hasil review modul ajar, kita cari tahu dulu yuk pengertian dari modul ajar. Modul ajar adalah sebuah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar memiliki tujuan. Tujuan modul ajar disusun guna untuk mempermudah pendidik supaya dapat merancang skenario pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang telah dianalisis dan diterapkan sebelumnya. Dalam menyusun modul ajar, terdapat beberapa komponen yang harus kita ketahui. Terdapat 3 komponen dalam modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum yang berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Yang kedua, kompetensi inti yang berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Dan yang ketiga, lampiran. Dalam lampiran ini berisi LKPD atau lembar kerja peserta didik, 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik, 3. Glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Modul ajar yang akan kita review yaitu membahas tentang materi sistem persamaan linier 1 variabel. Bagian yang akan kita review mengenai modul ajar ini, yang pertama, informasi umum. Poin pertama, identitas modul. Seperti yang ada di layar, dalam identitas modul ini tidak terdapat informasi modul ajar akan diterapkan di jenjang SMP kelas berapa. Karena modul ajar di setiap kelas pasti berbeda. Mengingat bahwa setiap kelas memiliki karakteristik siswa yang berbeda. Yang kedua, kompetensi awal. Dalam kompetensi awal ini, peserta didik diminta untuk dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, dalam modul ajar ini poin informasi umum terdapat capaian pembelajaran, yang dimana capaian pembelajaran ini tidak termasuk dalam komponen modul ajar, poin informasi umum. Jadi sebaiknya tidak perlu dicantumkan. Poin keempat yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat 3 implementasi yang diambil dari profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Seperti yang tertera di layar adalah sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh pendidik. Yang terakhir, model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik adalah Problem Based Learning atau PBL. Akan tetapi tidak tercantum langkah-langkah penerapan dari model pembelajaran Problem Based Learning. Kesimpulan review modul ajar poin informasi umum, tidak tercantumnya semua komponen modul ajar. Terdapat komponen yang tertinggal, yaitu target peserta didik. Yang kedua adalah komponen inti. Poin 1, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam modul ajar di atas, pendidik menggunakan 3 tujuan pembelajaran karena menggunakan alokasi waktu 4 jam pelajaran.
Tujuan pembelajaran tersebut berisikan pencapaian peserta didik yang perlu dibangun melalui kegiatan pembelajaran. Poin kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna merupakan manfaat yang diberikan kepada siswa yang didapatkan setelah menerima materi. Dari isi pemahaman bermakna di atas, kurang tepat sebaiknya menggunakan kalimat seperti ini. Peserta didik mengetahui bahwa bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C. Poin ketiga adalah pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini dibuat oleh pendidik yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam pertanyaan pemantik di atas terdapat beberapa pertanyaan, yaitu pada pertemuan pertama ada 4 pertanyaan dan pertemuan kedua ada 2 pertanyaan. Poin keempat adalah kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama membahas tujuan pembelajaran 1 dan 2. Pada modul ajar di atas berisikan langkah-langkah pembelajaran secara lengkap mulai dari pendahuluan, inti, dan kegiatan akhir. Pada poin kegiatan inti terdapat langkah-langkah mengorganisasi peserta didik, menanya, membimbing, penyelidikan, dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya terdapat langkah-langkah mengembangkan, menyajikan hasil, dan menganalisis atau mengevaluasi. Nah, pada pertemuan kedua ini membahas tujuan pembelajaran yang ketiga. Langkah-langkah yang digunakan pada pertemuan kedua ini sama seperti pertemuan pertama. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran ini berisikan lengkap dan sesuai dengan langkah-langkah proses pembelajaran menggunakan Problem Based Learning atau PBL. Kesimpulan hasil review modul ajar pada poin komponen inti, tidak tercantum semua komponen modul ajar. Terdapat komponen yang tertinggal yaitu asesmen dan pengayaan remedial. Selanjutnya, kita masuk review modul ajar pada bagian lampiran. Dalam lampiran pertama terdapat 2 LKPD, di mana keduanya tidak dicantumkan lama waktu yang dikerjakan, tema atau mata pelajaran, hanya identitas, dan kelas peserta didik, tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan, dan soalnya saja. Ini adalah LKPD yang kedua. Selanjutnya dilampirkannya tes diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ini bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional dari peserta didik sebelum memulai pelajaran. Nah, selanjutnya dilampirkannya asesmen sumatif. Dalam modul ajar ini, asesmen sumatif digunakan untuk mengukur perkembangan murid pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, dilampirkannya rubrik penilaian untuk asesmen sumatif. Setiap langkah diberikan skor untuk setiap pengerjaannya. Selanjutnya, dilampirkannya materi pembelajaran atau bahan bacaan sesuai materi yang diterangkan atau yang sedang dipelajari. Selanjutnya dilampirkannya rubrik penskoran untuk LKPD siswa, lengkap dengan perhitungan skornya. Selanjutnya kesimpulan dari review modul ajar dari bagian lampiran. Dalam modul ajar ini, hampir kondimen di modul ajar ini sesuai, hanya saja dalam lampiran tidak terdapat glosarium, di mana glosarium sendiri adalah kumpulan dari daftar kata penting dan juga tidak terdapat atau tidak dilampirkannya daftar pustaka, karena daftar pustaka sangatlah penting untuk mengetahui sumber bacaan tersebut, benar atau tidaknya. Nah, modul ajar yang kita review dapat diakses melalui link berikut ini. Nah, kita udah di akhir video nih. Makasih ya udah nonton. Bye-bye!